Hisab dalam bahasa Al-Quran dan hadis ada dua bentuknya. Yang pertama hisabul arad, yang kedua hisabun niqash. Arad adalah pemaparan, niqash adalah didiskusikan oleh Allah. Hisabul arad adalah Allah memaparkan kepadanya dosa-dosa yang pernah ia lakukan selama dia hidup di dunia. Tatkala hamba tersebut telah pesimis, maka Allah katakan kepadanya sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yauma. Di saat di dunia aku telah tutupi dosa kamu ini, dan di saat ini aku akan mengampuninya untukmu. Tatkala dia bertemu dengan Allah tidak membawa dosa syirik, diampuni oleh Allah. Ini namanya hisabul arad. Makanya tatkala Aisyah radhiyallahu anha menanyakan kepada Nabi tentang firman Allah dalam surat Al-Insyiqaq juz 30 kan, wa amma man yuhasabu hisabai yasira fayanqalibu ila ahlihi masrura. Maka adapun orang-orang yang dihisab dengan hisab yang mudah, maka dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan bahagia. Aisyah senang mendengar ayat ini. Beliau pun menanyakan ayat ini kepada Nabi. Nabi menjawab, wahai Aisyah, jangan tenang dulu. Ayat tersebut yang dimaksud dengan hisab dalam ayat itu adalah hisabul arad, pemaparan dosa. Kemudian Allah mengampuninya. Sedangkan di sana ada satu lagi model hisab. Maka Nabi pun bersabda, walakin man nuqisha fil hisabi udzib. Wahai Aisyah, akan tetapi barang siapa yang dipermasalahkan oleh Allah ketika dihisab, Allah tanyakan, kenapa kamu berbuat maksiat ini di hari ini? Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu berkata demikian? Ini namanya hisab niqash. Orang yang hisabnya seperti itu bentuknya pasti disiksa setelah itu, nggak akan selamat dari neraka. Man nuqisha fil hisab udzib. Wahai Aisyah, barang siapa yang ketika dihisab Allah mendiskusikannya, Allah bertanya kepadanya, kenapa kamu buat ini? Kenapa kamu berkata demikian? Kenapa kamu melakukan ini? Dia pasti disiksa setelah itu, tidak akan mungkin selamat. Subhanallah. Setelah hisab, mizan. Ya, dan hisab di saat itu dalam beberapa hadis sebutkan ada orang yang dihisab lamanya seperti 400 tahun di dunia ini. Ada pula yang hisabnya itu lamanya seperti antara zuhur dan asar waktunya. Setelah itu mizan. Setelah itu perintah mengambil catatan amalan. Kalau dia mengambilnya dengan tangan kanan, maka dia akan sukses. Ya, kalau dia mengambil dengan kirinya, maka dia akan celaka. Dan terkadang dalam beberapa ayat dan hadis tiga hal ini disebut dengan hisab semuanya. Hisab, mizan, nashr suhuf. Ini disebut sebagai hisab secara keseluruhan di sebagian ayat dan hadis. Maka tidak ada kontradiksi.